Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nam, Assalamualaikum. syukran jazilan ala hudurikum wa bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. eh, Fadilah, Doktor, Profesor Doktor Ustadz Aceng wa tulabi al-aizza, alhamdulillah, hadal yaum laqad nuqabilukum maratan ukhra fi al-fursa sa'idah fi muhadaratil Quran. Wa alhamdulillah al-muqaddim laqad jahaza al-mawad li eh, taqdim al-yawm. Walidhalik ya ikhwah la nutawil waqt ana u'ti lahum al-fursah li at-taqdim. Tafaddal li al-muqaddim al-yawm sayuqad satuqaddim Erina wa Eriza wa Sofi tahta al-mawdu' nuzul Quran fi al-ikhtilaf baina suwar al-madaniyah wa al-makkiyah. Tafaddal mashkuran. Syukran Ustadz Hamali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fadilah Profesor Dr. Ustadz Aceng wa Ustadz Hambali. Ikhwani wa akhwati al-ahibba. Nahnu min firqati rabi'ah ismahu lana bi an nataqaddam tahtal unwan al-farqu bainal makkiyah wal madaniyah. Al-muqaddimul awal ukhtina Eriza Rahmawati alaiha fal tatafaddal mashkurah. Syukran ala fursah, Sofian Dini. Pengertian ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Pengertian ayat Makkiyah itu adalah ayat yang diturunkan di kawasan Mekah dan sekitarnya pada Hudaybiyah, Mina, dan Arafah sebelum Nabi Hijrah yang mempunyai hukum atau ajaran mengikat atas orang Mekah dan sekitarnya. Nah, sementara pengertian ayat Madaniyah itu adalah ayat yang turun setelah Nabi Hijrah, sekalipun turunnya bukan di Madinah seperti Sil, Quba, dan Uhud. Boleh di next? Oke, di sini ada contoh ayat Makkiyah, yaitu Ya ayyuhal muddatsir, yang artinya wahai orang-orang yang berkumul atau berselimut. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 1. Boleh di next? Dan berikut ada contoh ayat Madaniyah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhilat lakum bihaimatul an'am illa ma yatla alaikum ghairu muhilla muhillayat sodi wa antum muhurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagi kalian binatang ternak kecuali yang akan dibacakan pada kalian. Yang demikian itu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum yang menurut yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Boleh di next? Nah, berikut ada perbedaan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat Madaniyah panjang-panjang. Ayat Makkiyah umumnya dimulai dengan hai sekalian manusia atau ya ayuhan nas, sapaan. Sedangkan ayat Madaniyah dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya hai orang-orang yang beriman. Nah, ayat Makkiyah membicarakan tentang ketauhidan atau keimanan, sedangkan ayat Madaniyah umumnya berbicara soal kemasyarakatan dan hukum. Oke, mungkin saya kembalikan kepada moderator Sofi Andini. Terima kasih. Syukran Uti Riza. Selanjutnya saya akan membacakan kekhususan atau ciri-ciri dari ayat Makkiyah. 1. Ayat yang jika dibaca maka disunahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud atau ayat sajadah. Yang kedua, kata kala disebut sebanyak 33 kali.
Yang ketiga, lafaz ya ayyuhannas dan sebaliknya tidak ada ya ayyuhallazina amanu kecuali pada surat Al-Hajj. Boleh di next. Yang keempat, menceritakan kisah para nabi dan para umat yang terdahulu. Yang kelima, pembukaan surat berupa huruf-huruf lepas seperti Qaf, Shod, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim, kecuali pada surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang keenam, ungkapannya keras, cenderung puitis, dan menyentuh hati. Yang ketujuh, terdapat banyak kesamaan bunyi. Yang kedelapan, banyak menggunakan huruf qasam atau sumpah seperti ba, wa, ta. Yang kesembilan, banyak kecaman pada kaum musyrik. Yang sepuluh, penekanan pada dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir serta penggambaran surga dan neraka. Yang kesebelas, banyak tuntutan mengenai akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Selanjutnya, kekhususan atau ciri-ciri dari ayat Madaniyah. Pertama, menjelaskan tentang perizinan mengenai perang dan hukumnya. Yang kedua, rincian hukum tentang hudud, ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar negara. Tiga, penyebutan tentang kaum munafik kecuali pada surat Al-Ankabut. Empat, penyebutan tentang ahli kitab. Lima, ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran. 6. Banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. 7. Setiap surat berisi kewajiban atau had atau sanksi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya?
Hal hunaka soal? Baik, Albi, silakan. Oke, syukron ala fursah as-saminah. Bismillah, izin bertanya. Ini kan mengenai penjelasan perbedaan ya, lebih ke perbedaan antara ayat Makkiyah dan Madaniyah. Diambil dari historisnya atau sejarahnya, kira-kira ada nggak sih kasus-kasus ataupun kan banyak tuh golong-golongan pas penurunan ayat ini. Nah, itu ada nggak sih yang misalkan nih, misalkan ini ayat Al-Baqarah ayat 183 itu turunnya di Mekah. Tapi ada mazhab lain itu yang menyatakan bahwa ayat itu turunnya di Madinah gitu. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Itu aja sih. Syukron. Baik, syukron Albi Azimi. Selanjutnya, Oktianida. Oktianida jadi nanya. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Eh, di subtema subpoin tentang kekhususan atau ciri-ciri dari ayat Madaniyah. Nah, di situ ada poin yang kesekian, rincian hukum tentang hudud, ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar negara. Apakah ada contoh mengenai undang-undang sipil dan hubungan antar negara? Terima kasih sebelumnya. Baik, syukron Oktianida. Selanjutnya, Akhi Al-Ghifari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, dari kemarin kan saya mungkin apa namanya dari judulnya itu nggak jauh beda ya. Dari yang saya baca itu ada apa namanya nasih dan mansuh apa namanya. Nah, dalam hukum apa namanya dalam pemberian hukum yang turun lewat Al-Qur'an gitu kan. Jadi gimana sih dari apa nasih dan maksud ini mempengaruhi pemahaman terus penerapan hukum-hukum yang terjadi di dua kota tersebut yang dimana turunnya ayat Al-Qur'an gitu. Bisa apa namanya dimengerti nggak pertanyaannya? Boleh tolong diulangi nggak? Iya kan jadi ada nasih dan maksud mansuh ada di dalam makalahnya juga dan kemarin saya juga apa namanya eh, menemui pembahasan itu di dalam fase turunnya Al-Qur'an gitu. Nah, saya juga baca sedikit di dalam apa namanya bagian dari kutipan di bukunya bukunya apa namanya Quraish Shihab, Profesor Quraish Shihab Membumikan Manusia. Nah, soal nasih dan maksud, nah, gimana apa namanya pemahaman gitu atau penerapan hukum yang terjadi akibat nasih dan maksud mansuh dalam penurunan Al-Qur'an itu gitu. Bisa dimengerti? Bisa, syukron, Akhi. Afwan, Ustadz Aceh, Ustadz Hambali, kami izin meminta waktunya untuk berdiskusi.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan. Pertanyaannya itu pada golongan penurunan ayat, kalau misalnya ada nggak sih yang ada perbedaan, jadi diturun di atau di Madinah. Berikut untuk beberapa surat yang diperselisihkan, apakah ia turun di Makkah atau Madinah. Ada surat Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bagaimana, Albi? Boleh diulang nggak? Kurang nyambung. Tadi, Abi, tadi pertanyaannya kan Afwan Ukti, suaranya hilang-hilangan ini. oh hilang ya. Ini kedengaran nggak? Kedengeran tapi patah-patah. Coba aja Ukti. Iya, tadi kan ada nggak ayat yang dia tuh menjadi perselisihan Oke, mungkin Andini ada kendala ya. Izin menyampaikan jawaban untuk pertanyaan Albi Hazimi. Pertanyaannya yaitu golongan pada penurunan ayat yang misalnya turun di Mekah tapi mazhab lain menyebutkan ayat tersebut turun di Madinah. Betul atau tidak, Albi? Siap, betul. Nah, ayat-ayat itu yang surat-surat yang diperselisihkan apakah ia Makkiyah atau Madaniyah itu ada 12 surat. Ada surat Al-Fatihah, ada surat Ar-Ra'd, ada surat Ar-Rahman, ada surat As-Saff, ada surat At-Taghabun, ada surat At-Tafif atau Al-Mutafifin, ada surat Al-Qadar, ada surat Al-Bayyinah, ada surat Az-Zalzalah, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Apakah sudah terjawab? Oh, berarti ada ya? Oke. Syukron, syukron. Ada. Ya, syukron Albi Hazimi atas pertanyaannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Al-Ghifari, yaitu bagaimana pemahaman atau penerapan hukum yang terjadi akibat nasih dan mansukh dalam penurunan Al-Quran. Betul? Betul lah, Al-Ghifari. Ya betul. Oke. Jawabannya itu di beberapa penjelasan ulama mengenai pengertian dan syarat nasih. Dapat disimpulkan nasih itu mempunyai 4 rukun, yaitu proses revisi atau penggantian hukum, ya, atau nasih juga hukum pengganti dalam hal ini
yang berhak, Allah lah yang berhak secara mutlak untuk merevisi atau mengganti hukum tersebut. Nah, yang ketiga mansuh yaitu hukum yang direvisi, dan mansuh anhu yaitu orang yang dikenai hukum atau mukallaf. Nah, eh, kuncinya itu terletak pada soal historis yang menyangkut kedua ketentuan hukum tersebut. Nah, faktornya itu asbabun nuzul ada dalam tingkatan untuk mengetahui mana ayat yang datang terlebih dahulu dan mana ayat yang datang kemudian gitu. Nah, ada juga pendapat lainnya, setidaknya ada tiga kecenderungan dalam masalah nasih, yaitu ada yang meluaskan diri dalam mengklaim dan ada dalam mengklaim adanya nasi dalam Al-Quran dan berpendapat bahwa sekian dalam surat sekian dinasih. Sementara tidak ada dalil yang kuat tentang pernasihan tersebut. Nah, sebagai antiteis dari mereka ada yang mengingkari sama sekali adanya nasih dalam Al-Quran. Nah, ada juga pendapat pertengahan yang mengakui adanya nasih jika dalil yang sahih dan jelas dan meyakinkan akal memenangkan hati yang diberitahu gitu. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, syukron Al-Ghifari atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan Anida kita belum mendapatkan jawabannya, jadi izin meminta waktu lebih lanjut lagi untuk berdiskusi.
Baik, saya izin menjawab, namun harus off cam karena sinyalnya ini susah. Dari jawaban untuk pertanyaan Alida, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apakah jelas, Anida? Itu surat apa dan ayat berapa ya, Andi? Untuk Ini surat Al-Maidah ayat 8. Berarti itu untuk jawaban yang poin undang-undang sipil ya? Iya, Yang tadi lagi yang hubungan antar negara, ada nggak contohnya? yang ini tentang hukum keadilan ya, yang hubungan antar negara belum. Oke, Andi, terima kasih sebelumnya. Anida, izin tanya, ini jadinya minta contoh dari surat Madaniyah tentang yang rincian hukum tentang hudud, ibadah, semuanya itu disebutin gitu ya? Bukan salah Eh, satunya aja. Enggak, tadi mintanya yang undang-undang sipil dan hubungan antar negara. Oh, Untuk jadi poin, kita hubungan antar negara aja ya? ya, undang-undang sipil dan hubungan antar negara. Oke, baik. Baik, izin menjawab lagi ayat tentang hubungan antar negara. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bagaimana, Adida? Baik, sudah terjawab Andini dan Eliza. Terima kasih atas jawabannya dan penjelasannya. Baik, sama-sama. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, Afi Putra, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Ahim Maulana itu pengelompokan surah berdasarkan tempat turunnya itu pertama kali kapan? Apakah ketika masih ada Nabi Muhammad atau setelah beliau wafat? Jika sesudah Nabi wafat, siapa yang pertama kali mengelompokkannya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya kepada kelompok
Pat. Ya, silakan. Nah, itu pertanyaan. Mungkin juga meneruskan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain ya, bahwa em, dan bertanya bahwa apa sih sebenarnya latar belakang dikelompokkannya surah Makkiyah dan Madaniyah gitu. Mungkin ada alasan khususnya atau bagaimana itu bisa dijelaskan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ahi Putra Maulana.
orang yang pertama kali mengelompokkan surat Makkiyah dan Madaniyah yaitu Syekh Abdul Wahab Ghazlan. Beliau mengelompokkan ayat yang turun selama Nabi dalam perjalanan hijrah menuju kota Madinah sebagai ayat Makkiyah, karena ketika itu Nabi belum sampai dan menetap di kota Madinah. Bagaimana, Ahi Maulana? Apakah terjawab? Baik, sama-sama. Ahi Putra, selanjutnya akan dijawab oleh Eriza. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Aisyah, yaitu pertanyaannya apa latar belakang dikelompokkannya surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Nah, latar belakangnya itu mungkin setelah kita pelajari bersama ya, itu karena untuk membedakan di mana kalau surat Makkiyah itu tentang ketauhidan atau tentang keislaman atau keimanan kepada Allah gitu. Eh, Kalau misalkan surat Madaniyah, dia tuh dikelompokkan untuk urusan-urusan dunia, urusan dengan manusia, urusan dengan negara, sosial. Jadi kayak dibedakannya antara dunia dan akhirat gitu aja sih. Apakah terjawab, Aisyah? Oke, sudah terjawab. Terima kasih kelompok 4. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau gitu saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin nanya. Baik, Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kan ini kan kita sedang membahas, kita mempelajari tentang surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, itu pertanyaannya, menurut kalian ya, urgensi dari kita mempelajari surah-surah Makkiyah dan Madaniyah itu untuk apa? Terima kasih. baik, terima kasih Ahi Hamam atas pertanyaannya. Apakah ada lagi? Eh, Ana izin bertanya dong kalau boleh. Boleh. Ini sebenarnya karena penasaran aja sih kenapa surat dalam Al-Quran tuh kayak cuman dikelompokkannya kayak surat Makkiyah dan Madaniyah gitu. Karena kan di Arab Saudi sendiri kan banyak sekali ya kota-kota. Nah, kenapa cuman surat yang diturunkan di Makkiyah atau Madaniyah gitu? Jadi apa alasannya cuman dari 2 kota suci itu gitu? Tapi kalau misalnya terlalu berat buat menjawab atau bingung, nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Cuman penasaran aja. Makasih. Baik, Ustaz Ahmed, terima kasih.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ahi Hamam, yaitu apa urgensinya mempelajari surat Makkiyah dan Madaniyah? Urgensinya yaitu mempelajari surat-surat Makkiyah dan Madaniyah untuk mengetahui kapan surat tersebut turun, sehingga dapat diketahui tujuan dan kandungan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan mengetahui kapan surat tersebut turun, kita juga dapat memahami sejarah dan perkembangan Islam. Selanjutnya, pertanyaan Amelia akan dijawab oleh Eriza Ramawati. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin jawab pertanyaan Amel yang tadi bertanya mengapa hanya ada surat Makkiyah dan surat Madaniyah gitu ya. Sebenarnya untuk dari jawaban yang berdasarkan teori kita belum menemukan, namun menurut kelompok kami mengapa hanya surat Makkiyah dan Madaniyah mungkin karena dua kota tersebut kota yang suci dan lebih bersejarah gitu dengan Rasulullah. Sehingga apabila surat yang turun bukan di dua kota tersebut tetap disebut dengan surat Makkiyah ataupun surat Madaniyah. Nah, tapi apabila ada kekeliruan dari jawaban dan dari hasil diskusi kami nih, mungkin kami serahkan ke Ustadz Hambali aja sama Prof. Aceng apabila ada kekeliruan gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Uti Ariza. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup ya, teman-teman. Sebelum selesai, saya izin membacakan kesimpulannya. Baik, kesimpulannya yaitu dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah merupakan bagian terpenting dalam Al-Quran. Karakteristik ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik Makkiyah dan karakteristik Madaniyah. Ayat Makkiyah diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah hijrah, sedangkan ayat Madaniyah diturunkan di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Ayat Makkiyah biasanya pendek, sedangkan ayat Madaniyah panjang. Ayat Makkiyah berisi tentang iman, amal baik dan buruk, pahala bagi orang mukmin dan amal soleh, siksa bagi orang kafir dan durhaka, kisah para rasul dan nabi dan kaum terdahulu. Sedangkan ayat Madaniyah menjelaskan hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial, urusan muamalah dan hukum. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz Hambali. Syukron. Ya, Afan, syukran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, terima kasih teman-teman. Ini sebetulnya jadi diskusi lepas ya. Tapi sebetulnya nih teman-teman nih, dari sisi penyajian sih sangat sederhana nih teman-teman nih, dari sisi presentasi. Cuman dari si penanya itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat apa ya, menurut saya sih itu terlalu jauh dari standar kompetensi ya, tapi nggak masalah ya sebagai wawasan ya. Kita terlalu jauh sebetulnya teman-teman. Kita cukup memahami ayat-ayat mana menganalisis Makkiyah dan Madinah. Waduh, saya sendiri juga sempat, waduh, ini mah sudah tatarannya, udah tataran sampai capek googlingnya ya.
ke ChatGPT teman-teman. Jadi karena memang itu di luar kemampuan kita ya analisa itu. Kita analisa dari sisi yang sederhana aja, dari sisi konteks tata bahasa gitu-gitu ya. Dari sisi ya yang kaitannya Al-Qur'an tapi masih konteksnya konteks sederhana yang bisa dianalisis melalui kajian bahasa ya. Saya sendiri juga tadi agak ragu kalau misalkan siapa yang orang pertama kali yang meletakkan pembagian surat berdasarkan nuzul dan berdasarkan tertibnya yang saat ini, itu saya nggak yakin kalau jawabannya Syekh Abdul Wahab siapa? Husdan tadi ya, Fasdan. Nggak yakin ya, karena yang mengumpulkan dan mengurutkan itu sahabat ya. Sahabat, karena sahabat yang tahu. Sahabat itu kan Al-Quran sudah dikumpulkan periode sahabat gitu ya, sudah tertib seperti sekarang ini dan juga berdasarkan konteks turunnya juga gitu. Pada zaman Abu Bakar, kemudian dilengkapi oleh Utsman, itu kan Al-Quran berdasarkan konteks turunnya, kemudian dirapikan oleh Abu Bakar dan Utsman itu ya seperti yang kita terima saat ini ya. Itu itu yang kita terima saat ini tuh sudah urutan sesuai apa yang Nabi bacakan ya, apa yang dibaca oleh Nabi ya. Itu teman-teman. Ya dari Nabi dan dari sahabat ya. Oke, itu tadi menarik juga tuh yang Anida itu, Masya Allah, itu pertanyaannya ke sana-sana ya teman-teman ya. Masya Allah, saya kira berat gitu. Undang-undang sipil negara. Bagus sih sebenarnya dikontekstualisasikan. Ini sebenarnya tugasnya si penyaji harus dikontekstualisasikan. Contohnya ini, contohnya. Akhirnya nemu-nemu juga sih ya. Itu lewat googling. Jadi ya undang-undang negara itu sebetulnya yang terjadi di Piagam Madinah ya. Nah, Piagam Madinah itu sifatnya sudah bukan lagi dokumen, sudah berupa dokumen yang sifatnya sudah implementasi untuk negara ya, untuk membangun administrasi negara ya, Piagam Madinah. Tapi Al-Qur'annya sih general-general juga. Al-Qur'an itu sifatnya sesuai gitu dengan tempat dan waktu, selalu sesuai dengan tempat. Jadi ayat-ayat yang muncul tuh sifatnya tuh general gitu teman-teman. Kayak semacam kunu qawamina bil qist gitu ya. Itu tuh asbabun nuzulnya tuh ada sahabat yang ada yang memfitnah Yahudi ya. Ada yang fitnah Yahudi, kemudian ditarik ke meja hijau. Ternyata saksi para sahabat yang lain itu sudah menuduh Yahudi itulah yang bersalah. Ternyata setelah saksi bersaksi, ternyata yang bersalah itu sahabat sendiri ya, orang Muslim sendiri ya. Ini ayat ini muncul ya. Kunu qawamina bil qist itu ya, ayat ini ayat tentang berlaku adil ya, berlaku adil yang diimplementasikan untuk administrasi negara ya. Ini kan cocok nih baik di zaman Rasul maupun sekarang ya, masih ada ayat ini, masih sesuai gitu ya teman-teman ya. Tapi saat itu nuzulnya ayat ini kan berdasarkan konteks tuh ketika kasus ayat ini muncul. Nah, ayat itu selalu sesuai ya
di zaman dan di keadaan, alias tidak pernah apa ya, ketinggalan zaman ya, selalu update ya, selalu nyambung ya dengan setiap peristiwa kapanpun dan dimanapun. Ya, yang tadi itu yang negara juga ya itu bagus untuk nemu tuh. Inna khalaqnakum qabail. Tapi itu kan kabilah ya, bukan negara. Karena belum ada waktu itu sistem kenegaraan ya. Tapi sesuai jika misalkan kita membuat produk apa, disandarnya itu pada Al-Quran gitu ya teman-teman ya. Iya. Kemudian, iya saya tuh ingin menampilkan, sebetulnya tuh saya tuh pengen gitu setiap ciri-ciri Mekah dan Madinah itu ada contoh ayatnya gitu teman-teman. Misalkan di sini dicatat oleh pemakalah, makalah cepat sekali tadi, buru-buru banget. Berapa menit gitu ya? Antara 5 sampai 10 menit. Jadi misalkan kenapa contohnya, berikan contohnya misalkan di setiap ayat di Mekah itu contohnya misalkan bahasanya puitis dan keras, saya contohkan. Sementara di Madinah eh, cenderung prosais. Itu bagus banget itu, fakta-fakta seperti itu. Contohkan, kan enak ya. Contohkan, kemudian kita analisa ayatnya. Oh, ini yang dimaksud itu prosais dan ini yang puitis dan mengena gitu di hati. Kan enak tuh, kita menganalisa dari sisi itu aja, teman-teman. Ini wadah, saya bilang ini kemana-mana ya, tapi ini kan hak teman-teman ya. Tapi kita punya standar kompetensi ya, hanya ini saja yang perlu dikuasai oleh teman-teman. Misalkan di Mekah ada sumpah-sumpah. Nah, kita analisis tuh. Kita cari ayat yang mengandung sumpah dan di mana tuh ayatnya diturunkan? Apakah Mekah dan Madinah kayak gitu-gitu analisisnya teman-teman. Contohkan. Eh, Kalau di Madinah sudah ada ahlul kitab, ya karena sudah berdampingan dengan hidupnya kaum muslimin saat di Madinah kan berdampingan dengan Yahudi, ya. Kemudian lahir Piagam Madinah, menata undang-undang ya di situ karena sudah apa ya, kaum muslimin sudah banyak dan sudah siap membangun peradaban di situ ya, menjadi cikal bakalnya kaum teladan ya, bangsa teladan sampai untuk kaum-kaum berikutnya. Iya, lanjutnya ini yang tadi pertanyaan kasusnya seperti Albi Hazimi bertanya ya, konteksnya Mekah dan Madinah gitu-gitu ya. Ya apa namanya? eh ada ayat yang ada satu surat itu maksudnya ulama juga kadang bersilih berbeda pendapat ya, kadang ini Madinah ini Mekah gitu, kayak seperti contoh pada surat Al-Hajj ya, Al-Hajj dan lain-lain. Kemudian urgensinya tuh bagus tadi untuk Al-Quran Al-Fatihah ya dengan An-Nas Ustaz Acehnya. Tauqifi, yaitu tauqifi itu dari Allah ya, melalui malaikat Jibril. Jadi sudah ini bukan bukan lagi dari ulama ya, bukan dari manusia ya Prof ya. Sudah dari perantara malaikat Jibril ya, seperti itu.
Ya, urgensinya itu untuk mengetahui, untuk mengilhami sejarah perjuangan dakwah Nabi. Ya, ini makanya saya ingin tunjukkan nih teman-teman. Kita analis yang sederhana aja nih. Aduh, saya juga ikut googling nih teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan tadi tuh, aduh, luar biasa. Sebentar, mana ini? Izin saya share. Ini bagus nih teman-teman. Ups, masih ini. Ini ya. Sini. Ya, ini sudah pembagian atau penyusunan Al-Quran yang sudah kita peroleh saat ini itu sudah tauqifi ya. Artinya sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya, ini teman-teman nih. Ini berdasarkan urutan yang sudah kita terima. Nah, ini nih berdasarkan tartib nuzul al-wahyi. Ini bagus teman-teman nih. Klik. Nah, tuh. Makiyah. Al-alaq itu Iqra. Ya, artinya usia Nabi 40 tahun menerima wahyu. Ya, ini ya teman-teman, ini. Kemudian setelah Al-alaq kan Al-Mudassir. Ya. Qum fa'anzir ya. Ini Al-Mudassir, At-Takwir. Nah, tuh lihat teman-teman tuh. Kita kan bisa menganalisa dari definisi tadi, dari pengertian ya, dari konsep atau pengertian tadi tuh. Bahwa mayoritas ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu menggunakan qasam. Ya ini nih teman-teman nih. Kita klik Al-Fajr. Kita klik, kan enak tuh. Nah, kira-kira di sini qasamnya mana nih? Eriza dan Sofi. Tahu nggak mana qasamnya? Kan kita enak ya menganalisanya dari sisi lugawi. Kan itu ini level kita nih, teman-teman. Kalau yang tadi itu udah tafsir itu. Aduh, saya juga ikut stres tuh mencari di Google-nya. Saya mencari Google tuh yang berbahasa Arab, teman-teman. Bahasa Arab tuh biasanya lebih kaya ya. Karena dinukil dari kitab-kitab kuning biasanya. Coba Eriza dan Sofi nih selaku pemateri. Ini Makkiyah nih, Eriza dan Sofi. Ya, tadi tuh kita klik ini ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu salah satunya ditandai dengan banyaknya penggunaan qasam. Nah, di sini ada nggak qasam nih, Eriza dan Sofi, dan juga mungkin teman-teman yang lain. Bukan Ustaz izin menjawab. Sofi, Wal Fajr bukan Ustaz. ya mana qasamnya? Wa. Ya, wow qasam kan ini. Jadi menerjemahkannya jangan dan fajar. Kok tiba-tiba dan fajar? Nggak bisa ya. Ini wawu qasam. Makanya kasroh kan gitu ya. Bau belakangnya. Ini semuanya qasam ini. Dari sini sampai sini ya. Oke. Itu gitu ya. Ini seru. Ini kita tuh seru ini melihat seperti ini, melihat kisah perjuangan Nabi dari sini kita bisa melihat. Nah, nyampe di surat tuh, surat jin juga di sini ya, jin masuk Islam nih di sini gitu teman-teman ya. Kemudian ke nah, Al-Ankabut kan teman-teman masih ingat gak ini Al-Ankabut maksudnya apa? Bisa dikontekstualisasikan ke sini gitu teman-teman. Kira-kira apa maksudnya nih Al-Ankabut di sini teman-teman? Konteks apa sih maksudnya?
Hubungkan dengan perjuangan Nabi. Ini kenapa Al-Ankabut di sini? Ini bukan urutan ini ya, bukan urutan saat ini ya, tapi ini urutan berdasarkan nuzulnya. Halo? Ada yang ingin komentar, silakan. Kenapa ini Al-Ankabut di sini nih? Tuh. Oh, kita lupa. Enggak ada yang komentar. Coba saya panggil aja lagi. Biasanya Al-Ghifari Rahman nih, biasanya tahu. Atau Putra Maulana. Tadi Putra Maulana nih ada Putra Maulana Jakbar. Coba ini bisa nih kita kaitkan dengan perjuangan Nabi nih di sini. Ini kita belajar dari tanda nih. Gimana putra nih? Gak ada ya. Jadi saat itu kan kalau kita kaitkan dengan sejarah perjuangan Nabi, Eriza dan Sofi, di sini nih Nabi dikejar-kejar gitu kan sama pesuruhnya siapa, kemudian ngumpet di gua dan ditolong sama Laba-laba. iya, laba-laba ya. Akhirnya kan berhasil ke Madinah. Nah, tuh di sini sudah ke Madinah ya. Nah, ini di Madinah ini menarik. Saya pengen teman-teman bisa memahami surat Al-Anfal ini surat yang fenomenal yang membangun spirit perjuangan atau spirit membangun ini ya, membangun optimisme kemenangan sebagai umat Islam ya, baik zaman Nabi maupun sekarang ya. Al-Anfal ini nanti kita analisa dan pahami. Kemudian ini makanya ayat terakhir, surat terakhir itu An-Nasr ini, idza jaa nasrullahi wal fath ya. Ini sudah kemenangan Nabi di sini. Ya, sebetulnya ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, tahu nggak ayat terakhir teman-teman terkenal banget deh. Ayat terakhir Al-Qur'an apa menurut ulama. Ini kan kalau berdasarkan nuzul Quran An-Nasr. Tapi menurut ulama ayat apa tuh yang terakhir teman-teman? Aisyah Ubaidillah. Nah tuh Maulana. Oh ya Maulana ini ya Maulana nggak mic-nya mati ya Maulana ya. Ayat terakhir teman-teman apa tuh? Bunyinya terkenal banget. Yang lulusan MAN mah biasanya hafal. Saya lulusan MAN waktu itu ada hafalan ayat terakhir. Ah, Ustaz Aceh. Iya makanya al yauma akmaltu lakum kan. Itu sudah mendengar ayat ini Abu Bakar melihat air mata kan. Sudah hari ini sudah lengkap untuk agamamu. Aduh, itu artinya ada tanda-tanda. Ya, itu kan Abu Bakar terkenal dengan cerdas kan. Ya, sahabat itu kan rata-rata orang yang sangat cerdas. Itu tanda-tanda ini artinya Nabi sudah mendekati dipanggil sama Allah ya. Aduh, ikut sedih nih. Tapi di nuzul Quran juga, maksudnya ulama lain ayat terakhir itu di An-Nasr ya. Artinya teman-teman nggak mesti kalau berdasarkan surat ya seperti ini, tapi kalau berdasarkan ayat ya mungkin beda-beda lagi ya. Yang artinya tuh mirip-mirip ke sana gitu ya, tentang kesempurnaan agama itu biasanya ada di ayat-ayat akhir. Kebetulan An-Nasr ini sudah kesempurnaan agama, apalagi yang al-yauma akmaltu lakum ya.
Yaitu teman-teman ya, ini aduh kita senang sekali nih. Ini Madinah, 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 Madinah. Nah, ini udah makiyah lagi. Ya, ini makiyah aduh. Sajadah. Ya, ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami ayat di perpindahan dari Mekah ke Madinah ya, Makiyah dan Madinah. Makiyah dan Madaniyah, tapi yang di sini ya, yang di awal-awal. Mana tadi? Nah, ini nih ya, tuh. Ini artinya ketika Nabi dari Mekah ke Madinah awal-awal kan. Kemudian ke Mekah lagi di surat. Dari sini kita bisa lihat perjuangan Nabi luar biasa. Mekah, Mekah, Madinah, Madinah. Nah, ini Al-Maidah ke Mekah ya, Al-Qalam ya, ini periode kedua. Kembali lagi ya. Oke, nah ini teman-teman, kita lihat ke periode pertama. Nah ini nih, es, Masya Allah. Nah ini ya, Al-Anfal nih. Nah ini ya, ini kita di konteksnya di sini aja teman-teman ya. Silakan ini, siapa ya? Saya minta tolong Eriza dulu. Eriza ini coba nih pahami ayat ini nih Eriza. Sampai Al-Anfal aja nih. Ya Eriza. Coba Eriza diskusi aja, santai aja. Belum di on kamera, kamera lagi, mic-nya. Ya, nama Ustaz. Nah, coba ini dibaca nih sampai Al-Anfal. Dan bagaimana yang Eriza pahami dulu. Yas'alunaka yas'alunaka anil anfal. Ya, Eh, Artinya itu mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. oke. Coba di i'rab. Oh, di Arab. Mm-mm. Kalau i'rab itu basisnya adalah bekal pemahaman kita di nahu, teman-teman. Ini Nabi sudah ada di Madinah ini. Ayatnya ini bikin kita merinding ya. Ya, ayo Eriza, mati ini Eriza. Oh. Langsung aja Eriza, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama belajar. Salah Ustaz. Mm-mm. Kok mic-nya mati tapi bisa bunyi suaranya?
Aduh. Coba Sofi dia dibantu Sofi. Ini sebenarnya basisnya dari Nahu 2, teman-teman. Halo Sofi. Nah, Ustadz. Ya, coba. Sebentar, Ustadz. Ya. Ini aja, aduh. Gimana ya, teman-teman ya? Diskusi aja, langsung jebret, jebret, jebret. Kalau lama dulu, biasanya teman-teman googling dulu lagi. Kalau googling dulu lagi, saya ngajarinya susah juga. Teman-teman nanti kelihatan bisa, tapi bisanya bisa, apa namanya, bisa-bisa yang bisa, tapi buatan gitu. Nggak bisa dari kemampuan dirinya. Langsung jebret-jebret diskusi gitu. Nggak bisa ya, nggak bisa, nanti kan ditambal. Nah, dari tambal itu teman-teman tuh jadi tangga untuk semakin paham gitu ya. Tapi kalau misalkan baca dengan materi yang banyak, biasanya suka beban otak tuh. Teorinya siapa? Slavin itu ya. Nah tuh Ustadz Aceng itu. Karena kelamaan jadinya Ustadz Aceng nggak tahan. Karena waktunya juga udah habis tuh teman-teman. Makanya langsung aja diskusi, jret-jret gitu teman-teman. Nah, gimana Sofi nih? Mati malah Sofi. Keburu keburu googling ya teman-teman. Aduh, coba Aisyah Ubaidillah deh. Kalau i'rab itu betul-betul deh harus dari kemampuan teman-teman supaya pemahaman. Jadi praktek ilmu kita yang kita peroleh dari Nahwu Sorof itu terimplementasi di sini. Coba Aisyah nih. يسأل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه Heeh. ثبوت النون. Iya, pintar. شكرا Prof. Aceng. Ada Ustadz Hasan. Oh iya bener. Oke lanjut. Tapi coba. عن إيش حرف أستاذ. Belum selesai ini, masih di sini. Oh iya, afwan, ketutupan. Yas'alunaka nun. Naka nun. Berarti kafnya gitu, Ustaz. Iya, jadi kalau kita menemukan fiil, maka cari fa'ilnya. Ini fa'ilnya apa, Aisyah? Maf kaf maf'ul. Cari fa'ilnya dulu. Apa? Fa'ilnya wow. Iya, wawu itu apa maksudnya di sini? Tadi apa kata Sofi? Maksudnya artinya, Ustaz. Enggak, wawu kan kalau misalkan ditanya wawu bisa aja huruf wawu. Bisa aja wawu atof gitu. Wawu di sini tuh wawu apa? Domir, wow. Iya, domir apa? Domir itu bahasa Indonesianya kata ganti ya. Kata ganti bahasa Indonesianya. Nah, maksudnya kata hum, ganti Ustaz, apa? hum. Iya, jadi kalau misalkan kata ganti hum menjadi fa'il, itu wujudnya seperti ini ya, teman-teman. Itu loh maksudnya, ya. Ustaz. Oke, terus lanjut. Lu wawu jamaah. Iya, ya, wawu jamak itu maksudnya kalau diwujudkan menjadi hum ya, Nah, wawu jamak. kafnya maf'ul. Apa? Kaf maf'ul. Iya,
Kaf ini maf'ul. Kalau diwujudkan menjadi domir domir munfasil apa? Domir biasa menjadi Anta. ya anta ya. Karena saya tuh ingin kontraskan dengan bahasa Indonesia. Kalau ditanyakan apa bahasa Arabnya kamu? Anta. Anta kan? Tapi kan nggak selamanya berwujud anta kan? Kalau anta menjadi maf'ul atau objek, itu wujudnya menjadi kaf. Dia Nah, domirnya domir baris mutasil seperti ini gitu ya. Al-kaf maf'ul bih. Syukran Ustaz. Oke lanjut. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini seperti satu kata tapi ada tiga gitu ya. Fa'ilnya ini wawu domir jamak. Ya, wawu domir jamak ini sebenarnya hum ya sama dengan hum. Kalau menjadi fa'il seperti ini objeknya ini. Jadi kalau nemu fi'il cari fa'ilnya teman-teman gitu. Jadi jangan langsung main terjemah, tapi kita nggak paham dari terjemah itu gitu ya. Oke lanjut. Anil anfalnya ini mudah banget ini mah. Ini satu kata nih Mang. a- an, Heeh. jar majrur. Hanya Harfu sendiri. Ya, an harf jar terus an, eh, anfal berarti heeh. majrur. Iya, gitu aja mudah. Oke, syukran. Afwan, Ustaz. Wa alamatu jarrihi apa? Jelas kelihatan di situ. Wa alamatu jarrihi Heeh. apa kasroh. Al kasroh. Li'anahu karena apa tahu nggak kasroh? Karena dia ada harfu jar di depan. Iya, karena mufrad gitu. Kalau misalkan Nah, nggak mufrad tuh nggak kasroh. oh, Ya, baik. kalau musanna misalkan anfalnya 2 berarti bagaimana? Kalau misalkan ya anfalnya tuh 2 kita pakai tanda apa? Ini kan anfalnya 1. Kalau anfalnya 2 Iya, berarti apa bunyinya? anil anfalain. Anil anfalain ya benar. Kita tandai ya li annahu musanna gitu. Nah, ini kalau ditanya limadza li annahu mufrad tadi tuh ya. Tapi kan ini ayat Al-Qur'an ya, nggak bisa diubah-ubah. Coba sekarang ke Nur Anisa Setianto Fitri. Coba baca ini dari Kul sama War Rasuli. Qulil anfalu lillahi wa rasuli. Ya, coba apa? Kita bisa menerjemahkan dengan kemampuan kita sendiri dari pemahaman kita. Dari i'rab ya. Ayo Nur Anissa. Kulinya fi'il amr. Mumtaz. Terus Dan anfalnya mubtada. masih ini belum Oh. selesai nih di sini nih. Masih ada satu kata bahasa Arab itu serunya di sini. Ini juga seru nih. Bukan satu kata ini nih, 3 kata teman-teman. Nah ini berapa kata nih? Kul ini kelihatannya satu kata tapi ada 2 teman-teman. Coba kalau misalkan langsung ke Al-Anfal, Nur mau baca seperti apa? Al-Anfalu itu. Tadi yang kuli domir mustatir, Ustaz. Iya, apa wujudnya?
takdirnya. Takdiruhu anta. Iya, takdirnya anta. Jadi katakanlah, ya katakanlah tuh kamu ya. Oke, lanjut al-anfalunya. Kayak semacam saya ngomong, baca berhadapan sama Nur, maksudnya Nur baca gitu ya, itu kamu ya ininya tuh fa'ilnya. Terus al-anfalu lillahi wa rasuli. Al-anfalu mubtada. Mm-mm. Terus Mubtada marfu. oke. Iyalah, kalau mubtada ya pasti marfu. Iya. Terus lanjut. Lillahinya jar majrur. Terus Lillahi wa rasul. Wawnya harfu atof. mm-mm. Ya, terus Rasulnya maktuf ke lafaz Allah. ya benar. Terus masih masih belum selesai. Satu lagi, apa jabatan yang tertinggal? Satu tarkib yang masih tersisa satu. Jadi janggal, masih janggal nih. Aduh, gitu. Kira-kira apa itu? Khobar Ustaz. Ya, mana khobarnya? Yang lillahi. Terus Khobarnya lillahi wa rasuli. iya benar, khobarnya lillahi war rasuli ya. Ini meskipun kasroh, ini nih kedudukannya sebagai khobar ya. Karena khobarnya khobar yang terbuat dari jar majrur ya. Jadi nggak semuanya khobar itu marfu. Ya, maksudnya khobar itu sebenarnya marfu, sorry. Khobar itu sebenarnya marfu. Maksudnya nggak semuanya khobar itu ditandai oleh domah ya. Baik, teman-teman, ya maksud saya ini saya mengingatkan, ini bagus sekali mengingatkan pada kita, menyadarkan pada kita bahwa kata, maksudnya tulisan Arab itu kontras itu dengan bahasa Indonesia. Ini kelihatan satu kata padahal tiga kata. Ini satu kata padahal dua kata, gitu ya. Terus kalau teman-teman nemu fiil, cari fa'ilnya. Ini fiil. Fa'ilnya ternyata ini gitu ya. Ini maf'ulnya, objeknya. Ya, ini satu kata ini tiga tarkib. Ini satu kata dua tarkib. Kalau nemu fiil, cari fa'ilnya. Kalau ini fa'ilnya memang mustatir, nggak kelihatan. Ya, terus kalau nemu mubtada, ini mubtada, maka cari khobarnya. Jadi
tata bahasa Arab atau bahasa Arab itu persis memahami dua hal sekaligus, yaitu tata bahasa dan rasa, teman-teman. Dan makna, ya, rasa. Ini Al-Anfal adalah milik, harta rampasan adalah, itu ada kata adalah, kalau kita terjemahkan di sini ada kata adalah milik Allah dan milik Rasul, ya. Ya, baik teman-teman ya sekalian yang nggak tahu ya, teman-teman nih, kita bisa menerjemahkan ini gitu, versi kita, yang kemudian kita bisa konfirmasi dengan versi terjemah yang sudah resmi, ya. Baik teman-teman ya, itu dari saya. Moga-moga bermanfaat. Ini karena waktunya sudah habis. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan teman-teman? Kita tuh sampai jam 16.20 ya. Insya Allah cukup Ustaz. Cukup ya, teman-teman. Informasi saja, mohon nih untuk presenter berikutnya jangan sampai ngirim materi itu di hari itu ya, di hari H-nya. Kirim minimal tuh sehari sebelum presentasi. Karena ini kan hari Senin, bolehlah hari Minggu gitu kan. Kalau hari Minggu itu dianggap bekerja, ya teman-teman kirimnya hari Jumat gitu ya. Supaya saya bisa baca dan saya bisa menilai. Nanti saya padukan antara presentasi dan makalah teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman yang lain juga masuk di forum tuh sudah ada bekal pemahaman yang dari teman-teman kumpulkan di makalah itu gitu ya. Termasuk saya juga. Di samping juga ada buku panduan kita tersendiri ya yang ditulis oleh Ustadz Aceng itu. Ya. Oh ya, syukran jazilan. Mungkin itu pertemuan kita pada hari ini. Ustadz Aceng, afan Ustadz, ana unhi al-muhadarah. Syukran jazilan ya tulab. Insyaallah nuqabilukum fi usbu al-qadim. Hayya nunhi adirasa bilhamdalah wa du'a kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.